Shalom. Apa kabar? Biasa di luar apa luar biasa? Luar biasa di dalam Tuhan, amin. Saat sore hari ini kita bersuka cita. Satu hal yang kita tahu, ketika kita bersuka cita, kekuatan Tuhan limpahkan atas kita, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan kita, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang siap memberkati kita lewat ibadah kita saat sore hari ini. Mari Tuhan, mari Bapa di sorga, semuanya mempersiapkan diri, semua berdoa mempersiapkan diri. Kami siap menerima lawatan Tuhan, kami siap menerima kuasa Tuhan. Haleluya. Puji-pujian, akan ada penyembahan yang baik di hadirat-Mu. Lawatan-Mu atas setiap kami Tuhan. Biara bayase, biara bayase, biara bayase. Mengalir kuasa-Mu. Jika ada yang datang dengan lemah, Tuhan akan memberi kekuatan. Jika ada yang Tuhan putus asa, Tuhan memberi penjabat. Ada jalan Tuhan, ada kepastian di dalam Yesus. Kau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Mari jamaah-Mu, hadirat-Mu Allah, kuasa-Mu ya Tuhan. Biara bayasi kira bayasi. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Allah. Silakan Engkau mengambil alih ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, kami angkat pujian kami. Suara haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan imanmu kepada Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami beri kemuliaan bagi-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat pujian kami, kami angkat suara pujian kami. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, kami agungkan nama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
Kalau kau percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang besar, engkau akan mengangkat tanganmu di hadirat Allah. Akui Dia. Kami mau menyanyikan kebesaran atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh, how great is our God. Haleluya. Kebesaran-Mu ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Selamanya Kau besar. Haleluya. Oh, besar Allahku. Haleluya. Besar. Yes, amen. Allahku. Ya, besar. Selamanya besar dan selamanya besar dan selamanya besar dan ajaib. Siapa saudara katakan? Tuhan. Sembah, sebab kami mengalami kebesaran-Mu setiap saat. Apapun pergumulan kami tetap berkata bahwa Engkau Allah yang besar yang kami banggakan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Mari teruskan pekerjaan, teruskan Kau bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami siap mempersembahkan yang terbaik lewat pujian kami. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang siap memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tos kiri kanan. Katakan Allah kita besar. Allah kita besar. Masalahmu kecil. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Siap memuliakan Tuhan? Amin. Senada dengan surga. Biar Engkau hadir sama dengan kami. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan kebesaran.
puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Hey, kami memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar atas setiap kami. Mari sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa yang menggali, merawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan kepada Tuhan, diselamatkan. Amin. Bumi penyembah, datanglah kerajaan-Mu tinggi. Amin. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Apa saudara? Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari anak muda, suaranya mana, katakan wuh. Sekali lagi wuh. Haleluya. Bapak-bapak nggak usah ya. Kami bersyukur Tuhan, sukacita sorgawi ada bagi kami. Haleluya. Oh, oh. Hey. Diselamatkan untuk menyembah Tuhan. Amin. Datanglah kerajaan-Mu tinggi. Mari lompat, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga, senada dengan surga. Sama-sama bersama dengan surga. Masih bersukacita? Masih? Haleluya. Saya melihat sukacita luar biasa anak muda. Takut jebol ya. Oke. Kita mau berkata bahwa biar aliran kuasa Allah selalu memenuhi kita. Amin. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Mari yang punya jempol boleh diangkat. Yang punya jempol, hey. Set. Jiwa bebas terlepas, bersama tak terhempas. Nama Yesus pembenar, nama Yesus jawaban. Amin. Langkah tak
tos kiri kanan lagi, bilang dahsyat Engkau. Haleluya. Silahkan duduk. Haleluya. Silahkan duduk. Kita bersuka cita, amin. Sebab kemenangan itu pasti menjadi bagian kita. Dan Tuhan memanggil kita dengan berbagai profesi kita. Dan Tuhan menetapkan dan akan menyertai setiap langkah kita. Kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada panggilan-Mu yang gagal dalam hidup kami. Asal kami mengalami hubungan dengan Engkau, asal kami mendekatkan diri dan mendengar suara-Mu, mentaati segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Habis aku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih melekat di hati-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Habis aku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kami ada hubungan dengan Engkau, hubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu, selalu melekat di hati. Dasar hidup kami Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Engkau berdaulat atas setiap hati, atas setiap panggilan-Mu dalam hidup kami. Apapun profesi kami Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Habis aku terlepas, Kau menggenggam tangan. Mari kita berdiri bersama-sama, ingin lebih mengenal. Amin. Selalu melekat di hati-Mu, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Pelayanan ini saya serahkan kepada hamba-Nya. Kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Yes, amen. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas hubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, firman-Mu, yang berdaulat atasku, yang berdaulat, yang berdaulat atasku. Tuhan Yesus, Ya Tuhan, telah Engkau melihat, mendengar ungkapan kami.
Firman Tuhan yang kami nyanyikan tadi Ya Tuhan sebagai Yesus. pujian kami, jadilah kepada kami. Amin Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Tidak ada roh lain di sini kecuali Ya, roh amin. Tuhan. Amin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua pikiran hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Yesus. ditawan oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Kami tidak mau sia-sia mendengar firman-Mu Ya hari ini. Tuhan. Tidak hanya pendengar tetapi pelaku. Amin. Amin. Tolong kami Tuhan, khususnya hamba-Mu yang penuh dengan kesederhanaan. Ya Tuhan. Buatlah kami menjadi rangkaian yang satu untuk taat melakukan firman-Mu. Ya Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, saya senang sore hari ini banyak anak muda. Coba angkat tangannya yang anak muda 30 tahun ke bawah. Iya, saya tidak berarti khotbah hanya untuk anak muda ya, tapi inilah regenerasi bangsa dan gereja dan keluarga kita. Bapak Ibu izinkan saya memperkenalkan diri karena saya baru pertama hadir di sini. Pertama-tama saya mengucap syukur dulu, berterima kasih. Tidak ada yang kebetulan ya Pak Petrus dan Ibu Ana. Nah kami satu keluarga ini, walaupun ya harusnya Pak Desman, tetapi beliau menghargai orang tua. Dia bilang udahlah ibu saja yang khotbah, saya yang bersaksi, lengkap lah ya. Nama saya Pendeta Marni Sirait, suami saya Peter Tarigan. Sama-sama Pak Desma, makanya dia panggil ibu ke saya ini ya. Bapak Ibu, Lembaga Misi Inti Terang Semesta memobilisasi gereja di seluruh Indonesia melalui kursus Kairos, pelatihan penginjilan, supaya gereja melakukan misi amanat agung yang sesungguhnya itu. Nah, jadi Senin Selasa nanti ada pelatihan penginjilan follow up dari Natal tanggal 31 yang lalu. Mohon izin datanglah melalui Zoom. Saya sudah beritahu ke Ibu, materinya sederhana. Sesudah saya umur 63 tahun, baru saya menemukan penginjilan yang sangat sederhana. Nah, nanti dibaca sendiri ya. Baik. Nah, tema kita sore hari ini adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan keluarga dan menyelamatkan Injil adalah kekuatan Allah dalam melayani keluarga, dan Injil adalah kekuatan Allah melayani melalui profesi. Amin. Nah, mari kita lihat ayatnya. Monggo kita baca bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Iya, saya lupa memperkenalkan anak saya, Yusnita Yokebet Tarigan. Coba angkat, berdiri tangannya. Berdirilah di tempat ya. Iya. Doakan dia jadi misionaris ya, dalam persiapan. Juga ada ini misionaris ponakan kami, Chris Barus dan Tania Tuanak Kota. Nah, dia jadi baru Tarigan ini. Berdiri coba, berdiri di tempat supaya lebih dikenal, lebih dekat. Iya, mereka calon misionaris juga ya. Doakan Bapak Ibu supaya mereka pergi dengan taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, tema kita tadi, Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Nah, ini dikatakan Paulus, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kokoh, coba perhatikan, saya sengaja menulis huruf besar. Kokoh dalam Injil. Ada lagi di atas kata kokoh, kuat, teguh, hebat. Tapi kokoh itu betul-betul kokoh memang ya. Nah, yang kedua,
ungkapan Paulus dengan kata aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia mempunyai kesaksian. Karena Paulus mengalami secara pribadi, merasakan hebatnya kuasa Injil ketika ia melayani. Yang pertama dia alami ketika dia bertemu Tuhan Yesus ya. Hai Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia bingung, loh, ini suara siapa ini? Dia rasakan hebat dari penjahat teroris yang hebat menjadi hamba Tuhan. Kemudian Paulus katakan Injil adalah kekuatan Allah yang kokoh. Dia bilang itu terbukti Paulus tidak mundur dari pelayanan. Sekalipun sangat berat sekali penderitaan yang dialami. Bapak Ibu sudah tahu bukan penderitaannya? Telanjang, terapung-apung, dipenjara, digebukin. Waduh, segala macam. Saya belum. Baru saya mau ditodong, mau dibunuh. Dan saya diracunin. Dan saya dihantam kopi di atas meja, dipukul keras-keras. Untung saya pakai kacamata, jadi semua muka saya kena kopi panas kecuali mata. Karena dilihat Alkitab ada di meja istrinya saya layani. Itu belum apa-apa Bapak Ibu. Dan saya dihajar habis-habisan sampai bibir bengkak. Dia berkatakan, ini ibu ini telah tidur dengan 4 laki-laki, katanya begitu. Termasuk suami saya. Waduh, tuan rumah di mana saya tinggal, dia bilang, Nona ini dengan saya 24 jam, kapan dia tidurnya dengan suami orang. Itu di luar negeri Bapak, bukan di sini ya. Ketika saya melayani di Darwin, Australia. Oke, mohon izin. Udah macet lagi dia. Tolong bantu saya. Iya. Mari kita melihat beberapa poin. Yang pertama, bagaimana Injil adalah kekuatan Allah dalam melayani keluarga. Yang kedua, bagaimana Injil adalah kekuatan Allah dalam melayani melalui profesi. Yang ketiga, mengapa orang takut memberitakan Injil. Dan yang keempat, next, apa hubungan iman dengan penginjilan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Mari kita lihat yang pertama. Bagaimana Injil adalah kekuatan Allah dalam menyelamatkan keluarga. Masih ingat ayat ini? Kisah Rasul 16 ayat 31. Bagaimana kepala penjara terperanjat, pintu terbuka semua. Dia bilang, matilah aku dibunuh. Karena penjahat semua sudah lari dari penjara. Ternyata tidak. Paulus berteriak, jangan bunuh diri. Kami masih ada di sini. Lalu Paulus katakan, percayalah kepada Tuhan. Karena dia berteriak, apa yang harus saya buat? Lalu Paulus katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Bukan dikatakan engkau bersama istrimu, tapi engkau beserta seisi rumahmu. Menarik Bapak Ibu. Saya yang duluan bertobat dengan ayah saya. Ibu saya Katolik. Jadi kami baca Alkitab dan saya ketakutan kalau dilihat ibu saya baca Alkitab. Pastor bilang tidak boleh baca Alkitab. Kamu sesat. Saya diam aja dan berdoa. 2 tahun kemudian ibu saya bertobat. Lama memang rasanya. Tapi ini janji Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan keluarga. Ada di sini anggota keluarganya belum selamat? Apa semua keluarganya sudah selamat? Amin. Tapi ingat, gantikanlah kalau begitu. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan keluarga dari pihak suami saya, atau ayah saya, atau ibu saya, atau mertua saya. Semua nyatakan itu. Karena kata seisi rumahmu adalah artinya semua orang yang berkaitan dengan keluarga kita diselamatkan. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu artinya mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9-10. Lama orang berpikir bagaimana mengaku dengan mulut, percaya dalam hati.
tidak bisa dimengerti. Tapi kalau kita percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, bukan titik, tapi orang yang percaya. Ini pertanyaannya, bagaimana mereka percaya? Nanti kita lihat kalau tidak ada yang memberitakan. Yang berikut, next. Yang kedua, bagaimana Injil adalah kekuatan Allah melalui profesi. Nah, tema undangan yang diberikan kepada Pak Desma untuk hari ini memang melayani melalui profesi. Menarik ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah ada kualitas Injil itu seorang profesi menginjili dengan seorang pendeta menginjili? Ada enggak bedanya? Kalau Pak Desman menginjili dari profesinya sebagai polisi, lalu saya menginjili dari profesi saya sebagai pendeta, ada beda kuasa Injilnya enggak? Ayo dong, kok ragu-ragu sih? Perlu pikir 2 menit, 3 menit? Beda tidak kuasa Injilnya? Yang keras. Karena itu jadi padamu. Kalau kau katakan tidak ada bedanya, hanya masalah cara orang yang melayani, betul. Kekuatan Injil itu tidak ada bedanya, siapapun menginjili. Ketika selesai kursus Kairos, kami melatih penginjilan. Ada koster tamat SD. Saya tanya pendetanya, kok tega kamu? Karena teman suruh SD ini ikut kursus Kairos. Kan syaratnya dia bilang baca Alkitab, bertobat, melayani loh. Biar tamat SD, yang emang kenapa? Dia bisa isi semua itu. Bayangkan ibu tamat SD walaupun umurnya sudah 35 tahun. Selesai kursus, berapa bulan kemudian dia injil, ya ada beberapa orang. Dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah injil ini, tolong dibaptis. Saya mau tanya, koster lo, tamat SD lo, boleh saya buktikan sekarang di mana itu? Koster tamat SD. Masalahnya pertanyaan, bagaimana saya memulainya? Dari mana saya memulai penginjil? Kan itu jadi pertanyaan terus. Maka kami diberi Tuhan hikmat. Ada penginjilan yang namanya bercerita. Negara kita mayoritas jangan bicara Yesus. Kamu dilempari, dibawa ke polisi. Penista agama. Jangan mengagamakan orang yang beragama. Tapi ada metode yang kita akan pakai, tidak akan pernah ditangkap polisi. Saya berpercaya polisi tidak akan menangkap saya. Kenapa? Saya tanya berkali-kali, boleh saya cerita? Boleh Bu. Saya lanjut, boleh? Boleh Bu. Begitu dibawa saya ke polisi, Bu, tadi kan saya tanya berapa kali, boleh saya cerita Bu? Boleh. Kalau Ibu tidak bilang enggak boleh, ya saya enggak lanjut Bu. Dan saya tidak menginjili dia, saya bercerita bagaimana utang dosa saya lunas dibayar. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Saya tidak bilang Anda harus percaya Yesus karena saya ditebus dosa saya. Tidak sama sekali. Nanti Ibu Pendeta akan membagi kepada semua yang hadir di sini. Ya. Jadi profesi, apapun profesinya, saya menarik dengan Lukas. Coba lihat Bapak Ibu, baca di situ. Lukas ini seorang tabib. Hebatnya dia bukan hanya dokter, mendampingi Paulus. Di situ ditulis, ya saya dapat dari komentar, kemungkinan besar ini Pak dokter ini, Pak Lukas ini, dokter Lukas ini merawat Paulus. Bahkan yang hebatnya dia mencatat sejarah gereja mula-mula. Dia bilang, hai Theophilus. Ini Theophilus bukan orang biasa loh. Hai Theophilus, lihat nih. Saya menyaksikan dari awal sampai akhir bagaimana Tuhan Yesus mendidik, mempersiapkan murid-muridnya. Next. Yang ketiga, mengapa orang takut memberitakan Injil? Ini pertanyaan semua jemaat di dunia ini. Saya tadi dari kemarin, dari beberapa hari saya sudah membawakan tema khotbah ini walaupun versi penyampaiannya berbeda. Saya sampai bergumul, Tuhan, bagaimana saya menyederhanakan kepada jemaatmu bahwa menginjili itu
tidak perlu takut dan tidak perlu malu. Mari kita lihat ayat 17. Boleh dibuka Alkitabnya? Ya, walaupun tadi kita baca di mimbar di layar, tapi nanti kalau mundur lagi terlalu jauh. Mari kita lihat ayat ini. Roma pasal 1 ayat 17. Kita simak ya. Kita menggali firman Tuhan dalam-dalam nih. Apa dikatakan di situ, sah? Roma pasal 1 ayat 17. Monggo kita lihat ayatnya ya. Sebab di dalamnya yang menolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak, Ibu yang kekasih, saudara-saudaraku anak muda, perhatikan baik-baik. Sebab di dalamnya nyata kebenaran. Nya itu siapa? Ayat 16 pertama orang percaya siapa? Orang Yahudi. Yang kedua orang Yunani. Yang ketiga kita semua. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya setelah mendengar Injil. Maka dia memperolehnya dengan iman. Maka di dalamnya nyata kebenaran Allah. Apa itu? Next. Apa artinya di dalamnya nyata kebenaran Allah? Ketika seseorang mendengar Injil lalu percaya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Wah, itu menarik. Ketika saya pertama sekali membaca ini waktu mahasiswa, saya bangganya luar biasa. Saya ini bukan anak tetangga. Bapak Ibu, saya tidak mau bicara adopsi, anak angkat, anak. Bapak Ibu paham? Anak tahu anak ya? Yang dilahirkan dari kandungan ya. Bukan adopsi, angkat bukan. Lahir dari kandungan. Itu maksudnya Yohanes pasal 1 ayat 12. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Bukan omong kosong, omon-omon ya. Bukan halusinasi ya. Bukan main-main ya. Tergantung Anda percaya menerimanya dengan iman atau tidak. Saya sangat bangga. Maaf, saya mau katakan, seumur hidup saya mulai saya mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Meskipun bapak saya PNS, orang sederhana, sangat miskin, saya tidak pernah minder. Ini bukan sombong rohani namanya. Bapak Ibu paham maksud saya? Maka ketika saya menginjili Ustadz, salah satu orang besar di Indonesia, duduk di samping saya di pintu jendela, di koridor itu pendeta orang besar. Kemudian saya tahu siapa dia, tapi auranya saya tahu, ini pendeta. Dan saya tidak mau buang waktu. Bayangkan ke Papua kan lama nih 5 jam, malam. Orang semua udah ngorok, karena udah malam. Saya bercerita. Ini jangkrik, topinya ini kecil, putih, celananya 3/4. Selesai terima Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi, sirotol mustaqim, jalan yang lurus terkemuka di bumi dan di akhirat. Dan dia terima, utang dosanya lunas. Pak Ustadz yakin? Amin Bu. Ajaibnya dia tidak tanya saya siapa. Ibu siapa? Ngapain ke Papua? Ada teman saya di sana. Oh, ibu suka jalan-jalan? Iya. Bapak Ibu, Injil itu diberikan kepada kita. Kita percaya Yesus ada kuasa yang melampaui apa yang ada di dunia ini. Ayat yang kedua. Kuasa Allah diberi sepenuhnya. Roh yang diberikan lebih besar daripada roh yang ada. Bukan yang ada di dunia Indonesia, tapi dunia bumi ini tidak ada manusia di bulan. Bagaimana Bapak Ibu? Bukankah kita lebih hebat dari setan apapun? Lucifer sehebat apapun? Betul tidak Bapak Ibu? Amin? Jangan takut orang kesurupan. Saya berdoa begini. Tuhan, kalau ada orang kan baca di YouTube. Tuhan, kalau ada kesurupan di masjid, tolong Tuhan supaya saya pergi ke sana diundang. Saya berdoa itu Bapak Ibu.
Selesai khotbah saya di GKK Atarakan, satu nona manis, dia kecil, ya enggak kecil, kurus, dia peluk saya, dia bilang, berteriak dia. 2 jam kami keluarkan setannya. Setan yang paling hebat adalah dia keluar dari roh setan orang Korea. Sejak itulah GKK Atarakan, umur 80 tahun gerejanya, dia bilang ini baru pertama kami tahu apa itu misi. Tahun 2013. Bapak Ibu jangan takut sama setan. Jadi kalau ada kesurupan, bereskan dirimu dulu. Karena nanti iblis bilang, kau takut, tanya kenal kau teman Paulus. Kau kenal Paulus, kau kenal. Kau siapa? Hati-hati ya, anak muda, takut setan enggak? Takut kuburan enggak? Oh, puji Tuhan. Jadi kebenaran Allah mutlak, kuasa Allah bekerja, bukan main-main. Tahu kata mutlak? Itu Pak Polisi mesti jelaskan mutlak ya. Hukum pemerintah itu tidak bisa, tidak harus diikuti. Kalau tidak diikuti bahaya. Next. Apa hubungan iman dengan penginjilan? Wow, ada hubungannya kah? Anak muda ada enggak? Bisa kasih contoh? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki iman yang teguh. Kita tidak melihat Yesus maka kita percaya. Tapi kita menerima Yesus dengan iman. Bahwa Yesus itu luar biasa. Seharusnya kita lebih hebat dari orang yang ada di perjanjian lama. Kenapa? Kita sudah membaca nubuatan, lalu digenapi, baru mujizat begitu banyak sampai detik ini. Seharusnya kita lebih hebat dari mereka yang ada di perjanjian lama. Betul atau apa betul? Kenapa tidak? Faktanya tidak, Bapak Ibu. Yang saya heran itu anak muda, tahu kan? Kalau Anda menikah dengan orang yang tidak seiman, bagaimana doamu? Anakmu lahir, doanya siapa yang diikutin? Kamu bilang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jangan main-main dengan api. Nanti Bu Pendeta, ku bawa ke gereja. Tunggu dulu. Kalau kamu main-main dengan api, Tuhan tidak akan pernah campur tangan. Jangan cinta yang sementara itu membuat kamu menjual Tuhan Yesus. Katakan amin anak muda. Ada pacarmu yang Islam di sini? Ada? Tidak ada? Hati-hati lo ya. Kalau ada tolong ketemu saya supaya saya layani nanti. Saya ceritakan ya. Jangan main-main dengan jodoh. Kamu tidak boleh cerai loh. Seumur hidupmu menderita. Nah, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi begitu kita percaya kepada Yesus, dimulai dengan iman, maka dalam perjalanan hidup kita, next, perjalanan hidup kita terus melalui iman seseorang dapat percaya kepada Tuhan Yesus, maka dalam sepanjang perjalanan hidupnya, ia akan berjalan dengan iman dalam segala hal yang dihadapi, tidak ada yang terkecuali. Dapat jodoh dengan iman, dapat digaji dengan iman, bekerja tiap hari dengan iman, semua dengan iman. Jangan bergantung kepada gaji dan uang. Apalagi kita kerja di perusahaan tutup, kamu dapat gaji apa? Kalau kamu tidak beriman, berhenti di tengah jalan, kamu stres. Segala sesuatu yang kamu lakukan harus dengan iman. Next, termasuk memberitakan Injil harus disampaikan dengan iman. Jangan ragu. Dengan berdoa dan yakin dan percaya ketika Injil disampaikan akan merubah hati orang yang diinjili. Sebab mengandalkan kekuatan Allah, bukan karena kepandaianmu dan doktormu, apa mastermu, sarjanamu menginjili orang. Tidak. Ketika kami selesai di Sorong, latihan kursus Kairos di Sorong itu dihadiri oleh 210 orang pendeta dan ketua majelis. Selesai kursus kami ke praktek penginjilan, kemudian praktek ke lapangan. Dan mereka panitia yang mengatur, jadi Ibu Marni dengan 2 sekretaris klasis dan 1 istri sekda.
sekretaris daerah. Ayo kita pergi. Tapi saya bilang, Bu, ada ndak selendang? Ada. Jadi kami cuma selendang biasa, bukan jilbab ya. Mak-mak orang Papua kan pakai kain tuh. Aduh, ini masih jam 9. Kami ditempatkan di mall. Mall kan jam 10 baru buka. Itu baru supermarket saja. Sudahlah, aduh Tuhan, kok ndak ada orang nih. Gimana ya? Lalu ibu-ibu bilang, Bu Marni, ndak ada orang, pindah yuk. Tenang, sabar. Jangan kita kemana-mana di sini aja. Ketemulah satu ustadz, istrinya tutup hanya matanya saja, semua hitam dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, sampai itu mall bersih disapu sama kainnya itu. Terus anaknya satu kecil mungil, cantik, kayaknya itu ada peranakan. Saya mulai dekatin, nak, ih cantik ya. Lalu dekat ini yogurt, susu, apa semua. Saya pikir saya sapa ibunya, dia melengos saja ke sana. Ibu beli apa, Bu? Enak ya, ikan apa ini, Bu? Oh itu ikan asin. Dia pergi lagi. Aduh, gimana caranya Tuhan, dalam nama Yesus Injil harus diberitakan. Apalagi ini pendeta-pendeta ini hanya 2 istri sekda yang tidak sekolah teologi. Ini kan sekretaris orang hebat ini. Bagaimana caranya Tuhan, jangan sampai tidak dapat orang ini. Oh Tuhan, tolong Injil yang menyelamatkan. Singkat cerita, saya ambillah coklat. Mau coklat enggak? Pada umumnya anak-anak mau menerima dari orang lain yang tidak kenal, tidak mau. Belum pernah saya lihat. Tapi kali itu anak itu terima Silver Queen 2. Mama, dia kasih mamanya. Jangan, cukup Bu, jangan. Gak apa-apa Bu. Terus jalan lagi, tak ambil yogurt, tak ambil ini lagi. Saya kasih. Aduh Bu, jangan, cukup, nanti saya bisa beli. Gak apa-apa Bu, saya senang. Anak Ibu cantik sekali, baik. Mulailah dia sapa saya. Ibu emangnya dari mana? Kok juga sendirian? Kok pagi-pagi belanja? Iya, kayak belanja memang ya begitulah ibu-ibu, window shopping Bu. Oh iya, window shopping, iya. Karena saya tidak bawa keranjang, jadi saya window shopping tuh. Singkat cerita, sampailah di pembayaran. Bu, aku yang bayar. Saya keluarkan dari keranjangnya, saya bayar Bu. Loh Bu, jangan saya yang bayar. Enggak saya yang bayar. Loh, ngomong-ngomong Bapak Ibu, kenapa kok pagi-pagi belanja? Sebetulnya Ibu, dia bilang, saya ini tunggu anak saya lagi TK. Jam 11 akan selesai. Ini baru jam 10 lewat lah. Begitu. Jadi ini masih ada 1 jam lagi Bu. Iya, enggak apa-apa. Boleh enggak kita duduk yuk di Dunkin Donut. Singkat cerita, minum dok. Saya pesan minuman, kami cerita. Tapi saya sudah main mata dengan 2 klasis. Jangan dekat saya, di seberang saja. Lalu istri sekda ini ngotot dia mau dekat saya. Tapi saya bilang jangan rekam ya. Hati-hati loh, jangan rekam, jangan foto. Iya Bu, tapi dia foto, pintar sekali dia. Dia rekam, dia foto. Sampai dengan terima Isa Al-Masih. Sampai sekda ini dengar Tuhan, ternyata dengan 1 box Indomie, anak-anak dikumpulkan 50 orang di panti asuhan mereka. Lalu sudah dikumpulkan 1 desa, dimualafkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibu katanya, saya datang mendakwah. Kasihan orang Papua ini. Orang Papua ini miskin Bu. Jadi saya diutus dari Makassar. Istri saya ini orang Aceh. Jadi kami ini diutus membuat 1 masjid besar di sini nanti. Insya Allah katanya dalam percakapan. Kemudian sampai saya tidak mau tahu lu mau apa kayak di sini, yang penting usahamu lunas kapan. Itu intinya, nanti kita belajar. Mau ndak Ustadz, Pak Ustadz? Mau Bu. Ibu mau. Ayo kita berdoa, jangan panjang lagi, ayo. Ya Allah ya Tuhan, ikut ya Bu, ya. Ya Allah ya Tuhan, junjungan yang ilahi Siratal Mustaqim, termuka di bumi dan di akhirat, sampai seterusnya, amin. Amin ya Rabbi, amin. Pulang. Selesai kan semua kumpul nih, semua melapor. Lalu saya bilang sama Pak Ketua Klasis, Pak, ini nomor HP-nya, ini alamatnya, tolong di follow up. Bu, mohon izin, kami doakan saja, kami tidak berani.
Saya mau tanya, di mana Injil kekuatan Allah itu tadi? Saya mau tanya, di mana Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya? Di mana? Saya mulai pelan-pelan bilang, Pak Ketua Klasis, gini, kunjungi, beri sumbangan, tolong. Aduh Bu, saya tidak bisa paksa. Next. Kesimpulan, Injil adalah kekuatan Allah dalam melayani keluarga. Injil adalah kekuatan Allah melayani melalui profesi. Next. Pertanyaannya, ini terus menjadi momok dan ini menjadi harus perhatian gereja. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Harus ada yang memberitakan, bukan? Kalau gereja diam saja. Coba pujian tadi itu Bapak Ibu. Maaf izinkan saya berkata, kita puji Tuhan, haleluya. Sadarkah kita di sebelah sana di mana tidak ada orang menyanyi seperti kita? Jika mereka tidak percaya kepada Dia, harus ada orang yang memberitakan. Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya? Bapak Ibu jangan menginjil, kamu masuk neraka loh. Harus percaya Yesus. Kamu akan dilempari, dibawa ke penjara dan akan dihukum. Maka beritakan Injil, sampaikan Injil sesuai konteks dan budaya mereka yang diinjili. Bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria? Dia bilang, kamu tidak tahu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan di gunung itu. Ya betul, ya. Pergilah panggil suamimu. Dia sadar ini orang hebat. Dia pulang, dia beritakan sekampung. Bapak Ibu, pemberita Injil tidak perlu doktor dan master. Lihat itu perempuan Samaria. Satu kampung di bawah. Akhirnya satu kampung mengaku, bukan karena kamu ya. Kami sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Bapak Ibu, jangan melihat dirimu kecil, tidak bisa, tidak mampu, tidak super, tidak biasa. Mari belajar. Saya menyesal umur 65 baru saya tahu penginjilan 3 saja. Yang selama ini saya tahu EE. Tahu EE untuk apa? Itu untuk orang Kristen, Bu. Pakai Injil sama orang Islam dilempari. Kita tidak perlu mengaji, tidak perlu. Jangan bicara ayat Al-Quran, jangan bicara Islam, jangan bicara yang lain. Bu, boleh saya cerita? Mohon diikuti apa yang saya kirimkan nanti itu. Ikuti saja. Tapi dimulai dengan persahabatan yang baik. Kalau persahabatan kita tidak baik, stop. Jangan lanjut. Latihan terus, latihan terus, latihan terus. Next. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia? Harus ada yang pergi. Kalau kita berdoa, Tuhan penuhilah kursi-kursi ini. Oh haleluya Tuhan. Tuhan bilang, ku suruh kau pergi, kok kau suruh aku yang memenuhi kursi ini. Bagaimana mungkin? Harus kita pergi dan di dalam kepada yang kegelapan, dan gereja harus mengutus. Kalau no mention dan para misionari tidak datang ke Indonesia, saudara dan saya tidak ada di sini. Maka jangan egois, kita harus mengutus. Don't worry, hidup dengan iman. Gereja penuh karena penginjilan. Gereja tidak kekurangan uang karena ada penginjilan. Gereja penuh, gedung besar karena penginjilan. Di luar itu tidak ada. Next, terakhir. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Katakan amin Bapak Ibu. Apa sih yang indah? Bapak Ibu, saya mau katakan, saya tidak bisa terjemahkan apa yang saya rasakan. Bagaimana setiap kali saya membaca firman Tuhan, setiap kali saya menginjili, ada sesuatu yang luar biasa saya alami di dalam hidup saya. Next. Injil harus disampaikan kepada seluruh suku, bangsa, etnis, bukan negara. Mereka harus semua mendengar Injil. Barulah Yesus datang yang kedua kali. Next. Ini dia.
Saya minta kita baca sekali. 1, 2, 3. Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Iya, sesudah itu barulah kiamat. Sesudah itu barulah Yesus datang. Bapak Ibu bukan disuruh mempertobatkan ya. Bapak Ibu setiap hari kalau saya keluar dari rumah, tidak ada orang yang tidak pernah mendengar Injil. Harus itu. 1001 cara dipakai dibuat Tuhan di mulut saya untuk berbicara kepada orang. Ini supirnya Pak Desman 2 kali saya Injil. Saya pikir angkat tangan lah saya lihat dia itu. Hebat lah dia, kokoh. Tapi aku tahu Injil adalah kekuatan Allah. One day pasti dia melayani Tuhan. Itu iman saya. Next, yang terakhir. Inilah tugas gereja, jemaat. Dengan berbagai profesi harus memberitakan Injil. Mau seperti tugasnya ibu, ada catering sambil motong sayur mbak. Bagaimana mbak utang dosa mbak, udah lunas belum? Ini kan puasa, kira-kira lunas nggak utang dosa? Itu poin yang paling penting sampai kepada penginjilan. Jangan ngomong yang lain-lain. Yang terakhir mari kita baca bersama-sama nanti. Next yang terakhir. 1, 2, 3. Gereja. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang kekasih, katakan kepada diri kita masing-masing, Injil adalah kekuatan Allah yang merubah dan memakai hidup saya. Mari kita berdoa. Saya mohon dengan sangat semua anak muda berdoa sambil kita menyanyikan pujian. Engkau boleh menjadi doktor, profesor, dokter, presiden, boleh saja. Tetapi ingat pujian ini. Mari kita nyanyikan ini yang hafal. Jangan buka mata. Yang tidak hafal boleh lihat di depan. Semua kita berdoa, Tuhan, kalau saya gagal selama ini tidak bisa memberitakan Injil, tolong saya Tuhan. Semua kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-cita, segala. Katakan itu hai anak muda dengan segenap hatimu. Masa depanku menjadi milikmu ya Tuhan. Nyanyikan dari hatimu yang terdalam, hai anak muda. Responi panggilan Tuhan. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Hai anak muda, pakailah Tuhan. Katakan itu dari hatimu yang paling dalam. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Singer saja menyanyi, semua jemaat berdoa. Jangan lewatkan hari ini. Engkau berjanji kepada Tuhan. Hari ini Tuhan bicara, belum tentu besok. Hari ini Roh Kudus mematahkan rohnya keberanian kepadamu. Jangan tolak. Mulai keluar dari pintu ini, pergi dan cari orang. Injil mereka, cerita kepada mereka. Berdoa, Tuhan ini aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Semua kita dipakai oleh Tuhan. Pakai kita, pakai Tuhan tidak terkecuali. Status jabatan, profesi, sarjana bukan sarjana dipakai Tuhan. Di tengah kegelapan dunia, jemaat hamba-hamba membawa bangsa-bangsa
pemuda berdiri di tempat. Semua pemuda berdiri. Saya minta Pak Amir, Bapak Pendeta Amir Aritonang, Ibu Pak Petrus, mari kita maju ke depan. Pak Desman, mari kita angkat tangan kita tumpang tangan kepada anak muda ini. Mereka ini regenerasi kita, bangsa kita, keluarga kita, supaya mereka dipakai Tuhan apapun profesi mereka. Mau dokter, insinyur, pertanian, kerja di perusahaan, apapun cita-citanya, dipakai Tuhan. Mari semua kita arahkan kepada mereka. Silakan Pak Pendeta Aritonang berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kami yakin dan percaya Tuhan, semenjak kami ini Tuhan ciptakan, khususnya anak muda pada saat ini yang hadir, kiranya Engkau sudah merancangkan hal yang terbaik bagi semua. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memampukan mereka semuanya untuk menyampaikan berita kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, lewat posisi mereka masing-masing sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pengusaha, sebagai wira swasta, sebagai pegawai, sebagai karyawan, atau sebagai siapapun ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memakai semua anak-anak muda yang hadir hari ini Tuhan Yesus, khususnya bahkan seluruh yang ada di Indonesia ini ya Tuhan Yesus, seluruh yang ada di muka bumi ini, anak-anak muda semuanya berkarya menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan memakai semuanya Tuhan, menambahkan hikmat pengurapan bagi mereka. Kiranya Tuhan berkenan terus menyertai, memimpin kami, khususnya anak-anak muda ini ya Tuhan Yesus. Dan mereka tidak pesimis, tetapi mereka optimis, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan ada bersama dengan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami Tuhan, sebagaimana firman-Mu. Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu hari ini, Ibu Pendeta Marni Sirait Tuhan. Kiranya Tuhan terus lebih lagi memakai hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terus urapi Tuhan, serta dengan tim semuanya, bahkan orang-orang yang sudah pernah mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu. Kiranya terus Tuhan teguhkan, terus Roh Kudus berkarya sedemikian rupa, sehingga mereka benar-benar yakin bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, jalan satu-satunya sampai ke sorga. Kami pun semua yang hadir hari ini menikmati kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kami sadari dan kami imani bahwa Injil kekuatan Allah itu berkarya terus sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat semuanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari Bapak dilanjutkan. Terima kasih. Shalom. Kita beri semua diberkati ya. Kita berikan aplaus buat kemuliaan Tuhan. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kesaksian saya sebagai seorang anggota Polri. Saya anggota Polri yang tugas di Kementerian Politik dan Keamanan. Dan saya hari ini masih pakai baju dinas nih. Turun dari pesawat, harusnya tadi saya yang nyampaikan firman Tuhan, tapi puji Tuhan ya, harusnya jam 3 saya sampai di sini, tapi jam 1 sudah didahului. Ini semua karena anugerah dari Tuhan. Yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah sangat indah melayani melalui profesi. Sebenarnya tidak perlu takut untuk memberitakan kabar baik. Justru hari ini orang ingin mendengar hal-hal yang baik ya, paling banyak kabar buruk. Orang ingin mendengar kabar baik. Ya tentu kabar baik, kabar sukacita yang datang dari Tuhan. Kabar baik adalah kabar kedamaian, kabar keselamatan, kabar sukacita. Bukan kabar buruk yang membawa konflik, pertikaian, perdebatan. Tetapi kabar baik adalah kabar ilahi yang harus seperti kita sampaikan. Injil Kristus, Injil datang membawa keselamatan. Bicara Injil itu bicara tubuh Kristus yang datang menyelamatkan, turun dari surga untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Ya, setiap orang, bukan hanya orang Kristen, orang Buddha, Hindu, semua orang diselamatkan. Dia mati bagi dosa kita. Ya, korban agung. Tidak menganggap kesetaraan Allah yang harus dipertahankan. Dia mengambil rupa seorang hamba. Itulah janji iman rasuli kita. Makanya di dalam gereja itu namanya marturia, koinonia, diakonia. Ya, bicara marturia itu adalah bicara tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus ya. Kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Nah, saya ingin menyaksikan, saya sudah 30 sekian tahun, saya masuk polisi tahun pendidikan itu dari Akpol tahun 88 ya. Saya tamat tahun 91. Dulu namanya Akabri. Sekarang saya jadi Akademi Kepolisian. Nah, kami tugas di Magelang. Waktu itu Akabri. Nah, saya angkatan 91, saya satu angkatan dengan Bapak Kapolri ya. Jadi kami adalah, saya tahu semua ini anugerah Tuhan. Saya lama tugas di Brimob, di Brigade Mobil Kepolisian. Nah, pada kesempatan ini yang saya saksikan adalah bahwa saya percaya saya jadi Brimob, jadi Polri, sekarang tugas di Kemenpolkam. Saya nggak pernah bermimpi, tapi ini cara Tuhan saya melayani di sana. Ya, saat ini saya melihat, saya sudah pangkat bintang 2, ya, Irjen Polisi ya. Saya nggak pernah bermimpi pangkat bintang 2. Mungkin perwira aja sudah dari kampung udah bersyukur. Tetapi Tuhan angkat ini bukan untuk gagah-gagahan. Ya, tapi saya melihat ini adalah sarana efektif untuk menjangkau mereka yang hilang. Ya, dengan pangkat bintang 2, kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan Yesus, kita orang yang rendah hati, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah harus dipertahankan, harus mengambil rupa seorang hamba seperti Kristus ya. Saya berusaha setiap hari bahwa saya ini bukan pangkat jenderal. Saya bayangkan adalah pelayan publik. Saya adalah abdi masyarakat dan saya adalah pelayan keluarga dan masyarakat. Sehingga setiap kali saya berusaha menundukkan diri sama seperti Kristus ya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa ya? Waktu saya Lemanas diajari namanya kepemimpinan transformasi. Kepemimpinan transformasi, pemimpin itu harus mengayomi sama anak buah. Mereka duluan makan, kita belakangan ya. Bukankah pemimpin sekarang duluan makan, dilayani, tetapi kita tunjukkan bahwa kita adalah melayani Tuhan. Bahkan kita tidak menganggap kita ini pangkat tinggi, jenderal. Kita adalah pelayan publik, kita sama dengan kopral ya. Sama di sini ada teman saya satu tugas, mana tadi Pak Silalahi? Silalahi di mana Silalahi? Ah, ini sama-sama Brimob ya, beliau di pelopor, saya di Gegana. Saya dulu di Dansat KBR ya. Intinya apa? Bahwa inilah kesempatan kita memberikan nilai-nilai apa yang bagi kita. Ya, kemudian dalam keluarga kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang setia dengan pasangan. Ya, jangankan cari lagi, mikir aja kita udah nggak mau. Mau nambah istri, mau cari, udah kita jaga kekudusan. Ya, setia dengan pasangan. Ya, jadi udah istri satu seumur hidup. Bahkan saya udah bilang sama istri saya, udah lama seumur hidup kamu aja ada di surga. Kalau Tuhan panggil kamu, saya udah nggak lagi lah. Karena kesetiaan itu penting dalam sebuah keluarga. Nah, dengan kekuatan-kekuatan seperti ini kita seperti meniru Kristus, maka orang akan mudah melihat ada sesuatu yang beda di hati sosok kita. Ini kok beda ya Bapak, ini kok rendah hati. Dan dia mau berkorban, dia tidak menganggap dilayani, bersih-bersihkan apapun kita maulah, nyapu mau ini. Di rumah kita ya jadi pelayan juga, selesai makan cuci piring. Maka orang akan lihat sesuatu ada yang berbeda di tengah gereja Tuhan. Jadi jangan hanya kita bicara Injil, bicara ini, padahal hidup kita tidak ada pengorbanan. Inilah sekarang yang dibutuhkan bangsa ini, bukan bicara agama. Agama bisa orang berkelahi karena agama. Oh ini paling benar, ini ribut karena agama, perang. Padahal Kristus bukan bawa agama, dia bawa cinta kasih yang menyelamatkan setiap orang. Firman Allah yang hidup, dirinya sendiri mati ya, roti hidup itu supaya kita menjadi berkat. Jadi jangan kita
hanya mikir diri kita sendiri. Bagaimana gereja Tuhan? Ini adalah modal utama kita dalam mengabarkan kabar baik bagi setiap orang. Nah, saya beri contoh sederhana. Dalam bisnis profesi, saya sebagai seorang Polri, boleh ditampilkan? Nah, ini foto saya waktu ulang tahun Brimob ya. Apa ada di Polri yang tadi yang saya kasih Pak Pendeta? Habis ditampilkan. Ketika kita menjadi anggota Polri, saya profesi sebagai anggota Polri. Ayo siapa yang mau nyumbang darah? Kita datang teruslah bulan pertama. Orang lagi butuh, saya golongan darah AB. Ya, AB itu sangat susah, golongan darah yang sangat sulit. Bisa di dalam rumah sakit itu habis. Makanya AB itu punya kelompok sendiri. Nah, terus next. Nah, ini salah satu contoh ya. Bagaimana kita mempelopori ya, pimpinan kita turun. Banyak orang takut nyumbang darah. Apalagi AB, nanti kalau anak saya perlu darah siapa? Cari AB susah. Karena pada saat itu AB. Pernah saya waktu pergi ke suatu daerah kunjungan, tiba-tiba saya dengar di pesawat, Pak, salib darah AB di HT ini. Oh ya, saya tahu darah AB ini susah. Baru saya bilang supir saya, kamu pergi ke poliklinik yang ada di pesawat itu di HT. Batalkan, tunda dulu kita kunjungi kesatuan kita. Saya waktu itu kunjungan melihat kantor. Kita pergi ke sana, sampai di sana saya langsung ambil darah. Ibu ini sudah nangis-nangis, akhirnya selamatlah. Saya tahu karena golongan darah AB tidak ada. Setelah selesai ambil darah, baru saya kembali lagi ke pekerjaan saya. Semua yang ada di kantor yang memang mengawal saya, ajudan, mereka lihat ada sesuatu yang berbeda di hati Bapak ini. Padahal kita belum bicara tentang Injil, baru menunjukkan bahwa kita tampil beda. Dia langsung bilang, Bapak, saya mau belajar dengan Bapak. Ilmunya dari mana? Nah, ini bukankah sesuatu yang indah? Saat ini sedang banyak orang rindu mencari anak-anak Tuhan yang seperti itu. Jangan baru dikit gini udah marah. Nanti pulang gereja, lihat macet disorong gitu langsung. Belajarlah untuk sabar, biarinlah dia lewat duluan. Silakan Pak, coba kalau kita lagi pacet gini ada orang datang. Silakan. Nah, sekarang Polri tidak mau dikawal-kawal lagi. Saya bukan sekarang, dari dulu tidak mau dikawal. Tunjukkan ini kesempatan kita menyaksikan. Biarkan lewat dia. Bahkan macet pun kalau kita ngebut kita kejar bisa. Nggak usah kita takut dipepet-pepet. 15 menit kita kasih lewat di sana, kita sebut udah ketemu lagi dia. Ngapain kita mesti harus takut memberitakan kesaksian hidup kita. Nah, baru tadi kedua, jangan pernah takut menyatakan yang benar. Tadi saya bersama Pak Menko Polkam, kami kunjungan ke Malang, kami ke bandara itu melihat alutsista, segala perlengkapan dan kesiapan Polri TNI menghadapi bencana atau apapun. Kami lihat ke bandara, di situ ada tulisan, biasakanlah selalu melakukan yang benar, jangan membenarkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Artinya apa? Jangan kita, udah biasa Pak gini, yang salah pun diikuti. Tapi biasakan kita melakukan yang benar. Bukan melakukan yang udah biasa. Oleh sebab itu jangan pernah takut menyatakan suatu kebenaran dimanapun kita berada sebagai gereja Tuhan. Sekarang ini orang lebih banyak di media berani teriak yang jelek-jelek saja. Wah, ini yang buruk, yang hoax itu selalu didengar. Bahkan yang teriak paling kenceng itu yang paling bajingan, yang bikin negara ini rusuh. Yang suka mengadu domba, yang merusak, itu yang paling keras teriaknya. Sementara yang baik, yang membawa kabar baik, semuanya diam. Diamlah. Akhirnya apa yang terjadi? Orang akan selalu mendengar yang buruk. Sementara mana yang baik? Tidak mendengar yang baik. Akhirnya dia percaya yang buruk tadi. Kalau sesuatu yang buruk diulang-ulang, maka akan jadi buruk. Kita pun kalau selalu kita dengar yang jelek aja nih. Ini yang jelek, ini jelek. Lama-lama kuping kita pun jelek aja. Kita tidak tahu yang mana yang benar. Karena kita selalu mendengar yang jelek. Nah, inilah waktu kita sebagai anak Tuhan. Jangan pernah takut menyatakan kebenaran. Akulah jalan kebenaran, kata Tuhan. Artinya, keilahian kebenaran itu sudah dinyatakan dalam iman kita. Apapun profesi kita, nyatakan. Sederhana aja melayani. Tidak usah seperti kata Bu Umar, menceritakan aja cerita. Tidak usah paksa, kalau orang nggak mau, nggak usah maksa. Nggak usah pakai bunuh, nggak usah pakai supermi, kasih ini.
Kalaupun dia lapar, kasihlah dengan tulus. Dia nggak, jangan pindahkan agama orang supaya dia pindah agama, ubah KTP, rubah adat istiadat, tidak usah. Tulus kita melayani dia. Agama soal dia mau pilih apa KTP itu urusan dia. Tetapi kita nyatakan kita melakukan ini karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan tidak ada, pemerintah justru sangat bahagia ketika ada orang mau menyatakan kebenaran dan memberikan contoh teladan dan berkorban. Lagi pemerintah menunggu kita. Tidak peduli kamu agama apa, kamu kepercayaan siapa, tapi kamu apa yang kamu lakukan berdampak bagi banyak orang, menjadi garam dan terang. Seperti contohnya sederhana dari profesi, coba lihat misalnya saya punya usaha next, ini di apa? Ini di YouTube ya. Sekarang multimedia anak muda. Nanti buka aja Facebook saya. Saya selalu nulis Facebooknya seperti ini. I am the resurrection and the life. Artinya apa? Sayalah kebangkitan dan hidup. Kita kalau menentukan standar hidup yang benar itu siapa sih manusia? Saya belum jadi standar hidup yang benar. Saya masih kadang marah, kadang benci, kadang emosional. Saya masih terus belajar. Tapi standar manusia yang benar itu ada pada ilahi. Kristus itu adalah standar hidup manusia yang benar. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia menyembuhkan orang, menyelamatkan orang, menyembuhkan yang luka. Bahkan dia berkorban, bahkan dia dianiaya yang bukan karena pelanggarannya. Udah dibilang sama Pontius Pilatus, dia nggak bersalah, nggak ada. Saya temukan dia. Tapi dia menanggung kesalahan dosa kita yang ditanggungkan. Dia mati untuk kita. Bahkan dia tidak semarak pun tidak ada dia. Tidak dianggap orang, siapa ini orang? Tetapi dosa kita yang ditanggungnya. Bukankah ini standar hidup yang baik? Kalau semua orang punya hidup, berkorban nyawa, jiwa bagi banyak orang. Seperti yang saya andalkan, standar hidup saya adalah Kristus. Maka saya tidak akan pernah mau menggantikan istri saya. Karena dia mengajarkan, jaga kekudusanmu. Kamu jadi kepala imam, kasih istrimu, berkorban, jaga kekudusan. Jangankan mikir, mau berbuat mikirnya kita nggak mau. Karena Kristus, jaga pikiranmu seperti pikiran Kristus. Jaga kekudusan, nggak mau macam-macam lihat YouTube yang macam-macam berbau porno. Karena kita ingin melihat kepada salib Kristus, manusia, Tuhan yang menjadi manusia, yang dia 100% Tuhan, melihat itu. Nah, apa yang bisa kita laitkan lagi? Sederhana, apa lagi? Hidupku untuk Tuhan Yesus. Nanti ketik aja, buka di apa saya, nggak pernah ada satupun yang nangkap saya tulisan hidupku untuk Tuhan Yesus dan sesama. Karena itu standar manusia yang saya pelajari dan benar. Dan saya sudah lihat, kalau semua orang mengikuti ini, negeri kita akan aman. Akan ada kedamaian. Karena Kristus Raja Damai. Next slide. Next, bukan slide apa fotonya ya. Coba lagi, ini next lagi. Ini sederhana ya. Saya sering jalan-jalan di hotel itu, saya selalu menulis. Tulisannya intinya adalah kesaksian hidup saya tuliskan di hotel. Kemudian saya selalu ngasih tip buat yang jaga. Tujuan saya menulis ini, di samping saya doa pagi, saya menulis menghafal. Ini juga jadi kesaksian bagi orang yang membaca. Ketika ada yang membaca, ada yang, bukankah itu jadi sukacita dia? Saya pernah menemukan ada seorang pemulung menemukan firman Tuhan di dalam sampah. Dia berubah hidupnya. Ada seorang kesaksian, seorang pencopet merampok tas orang, dibawa ke rumah, dilihatnya Alkitab, dia baca, dia bertobat dari kejahatannya. Jangan anggap remeh sesuatu yang sederhana ketika kita menulis apapun, menceritakan hal-hal baik di media sosial, dimanapun, di pintu rumah, gerbang, di mana-mana kita tulis, itu akan membawa sukacita. Itu akan berdampak. Ya, juga kasih tip itu tujuannya apa? Coba kalau kita bekerja kurang ongkos, ada yang ngasih tip dengan tulus, bukankah itu suatu sukacita? Oleh sebab itu di sini saya harapkan kalau ada parkir, bayarlah parkir sesuai dengan. Jangan nolak gara-gara parkir ada orang ribut. Nah, apalagi next slide yang bisa saya saksikan kesaksian ini. Ini ketika hari raya kurban. Mohon maaf lahir batin. Ini Allah memberikan pengampunan dosa melalui korban domba Adam dan seterusnya, bisa dibaca nanti. Ya, waktu kita cukup singkat menyaksikan ini. Ini bisa kesaksian kita. Apa sih arti kata kurban? Ini bisa dibuka nanti di saya bukan promosi
Instagram saya supaya di add. Nggak ada yang add, nggak ada masalah. Karena saya bukan mencari follower. Saya justru mencari membawa orang mengikuti follower Yesus. Nah, ini dia, next slide. Apalagi yang bisa anak-anak muda kerjakan. Ya, terus, nah, ini saya punya usaha car wash. Ya, ada MBG. Kami taruh di itu. Ini saya di Full Gospel ini majalah-majalah. Di situ isi kesaksian orang-orang yang mengalami permasalahan yang dilawat oleh Tuhan. Kalau orang baca ini di Full Gospel, dia baca artikel itu dia akan banyak orang kita bagi artikel-artikel. Kesaksian-kesaksian hidup. Ya kalau kesaksian hidup, testimoni, siapa yang mau menuntut? Pasti semua orang bisa. Lakukanlah itu dalam kita memberikan baik melalui profesi kita apapun. Next. Usaha, ini di mejanya, lanjut. Nah, suatu saat, ini saya cuman singkat aja, nggak ada pulpen. Aduh, saya rasanya ingin memberi sesuatu buat karyawan-karyawan saya di tempat ini. Gimana caranya? Pulpen nggak ada. Saya bilang, Mama punya lipstick nggak? Ada. Nih, pakai lipstick istri saya. Yesus love you. Mencintai kita semua, saudara-saudara, keluarga saya. Ya, saya nggak bisa nulis karena waktu itu pulpen nggak ada. Nih untuk tipnya, bisa saja kita. Ya, ini bukan cerita agama, ini bicara kesaksian bahwa Yesus luar biasa bagi hidup kita. Dan terakhir, nah saya punya usaha car wash di Medan. Ini sudah lama kita tulis. Selalu karyawan berantem, berkelahi, ribut. Ini susah, ini ribut, ada saja. Akhirnya apa? Saya bilang, menyelamatkan kendaraan melalui cucian, menyelamatkan manusia melalui cinta kasih. Artinya air itu membersihkan kotoran-kotoran air di bawah kolong mobil. Tapi darah Tuhan itu yang menyucikan kita dari dosa. Cinta kasihnya itulah. Sehingga orang dengan baca itu, apa artinya itu Pak? Itu artinya. Jadi kita pun berusaha bekerja. Kalian di car wash ini dengan cinta kasih. Seperti kalian membersihkan mobil ini, bersihkan hati kalian dengan cinta kasih yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita. Jadi sederhana kita melayani profesi, nggak usah yang sulit-sulit. Tidak perlu takut, karena ini adalah iman kita orang percaya. Iman kita, negara memberikan kesempatan bagi kita untuk mengekspresikan iman kita. Undang-undang 45 pasal 29 pasal di dalam juga ketuhanan yang Maha Esa. Kita orang-orang yang bertuhan. Kita bukan orang-orang kaum profesional yang tidak percaya Tuhan. Kita punya iman kepada Tuhan. Tapi kita juga dituntut untuk menghargai iman orang lain. Walaupun kita tahu Kristus itu adalah bagi kita luar biasa dan tidak ada jalan kebenaran. Di bawah kolong langit tidak ada jalan lain yang diberikan kepadanya yang manusia bisa berkenan. Tapi kita tidak boleh menjelek-jelekkan iman orang lain. Bukankah Rasul Paulus ketika dia melayani di Yunani dia katakan, mana Tuhanmu? Tuhan saya ini yang ada di dewamu itu. Ada tulisan dewa yang tidak dikenal. Itulah Tuhan yang saya sembah. Bukankah diakah Paulus menghargai dewa orang lain? Dia tidak menghancurkan, tidak merusak, tidak mengkafirkan, bahkan mempolitisir. Atau mempolitisir gini, kita kasih supermi, uang, bukan ketulusan, tetapi kita ingin mengubah agamanya. Tidak baik itu ditipu daya. Biarkan dia memeluk agama karena ini hak ajasi manusia. Tetapi biar dia memilih mana yang benar. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Kita hanya memberikan, memberikan supaya Indonesia ini aman. Berbagai-bagai suku bangsa tetap satu juga. Inilah pesan ya Kamtibmas, juga pesan kasih saya sebagai seorang polisi. Dan terakhir sebelum saya mengakhiri, saya mohon maaf apabila ada Pak Polisi selama ini yang mungkin ada kekurangan. Mungkin ada luka di hati masyarakat karena ditilang, dihukum, atau diperas atau oknum-oknum lain. Saya sebagai anggota polisi, ya Brimob juga mohon maaf kepada warga masyarakat dan mohon kami ya di Kemenpolkam sebagai pemerintah, saya juga yang bertugas di
Polri, di Kemenpolkam, doakan supaya kami pemerintah betul-betul mengasihi, mencintai rakyatnya seperti Tuhan mencintai kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Untuk selanjutnya saya mau beri kesempatan buat ini suami saya nih, mantan preman. Iya. Kami melayani di Parung. Suami saya seorang hamba Tuhan. Kami sama-sama hamba Tuhan. Salam, puji Tuhan. Pak, dulu saya itu paling takut sama polisi, Pak. Jangankan jenderal bintang 2. Aduh, itu pos polisi di tempat kami itu saya 2 kali di penjara. Saya punya latar belakang itu jahat, Pak, benar-benar jahat. Pencuri ayam, sama saya tidak tamat SD. Jadi saya itu selalu, saya orang Dayak asli tapi mukanya timur sana. Jadi saya selalu dibilang kamu anak tertukar. Ya kan, makanya jahat, bapakmu debt collector. Sudah tahu suku apa itu ya. Wah, saya sangat, kenapa kok saya di tengah bersaudara itu selalu dibully. Saya 9 bersaudara, akhirnya saya tidak terima. Saya lari ke kota Makassar, tinggal di Gunung Nona. Saya jadi nakal, saya jual Tuhan Yesus, saya lupakan Tuhan Yesus. Sebab kenapa? Buat apa ikut Yesus? Hidupku bersama keluargaku menderita. Saya tukar dengan ya sejadah dengan uang 5.000 perak. Dan saya kenapa tukar? Karena saya ingin beradaptasi dengan masyarakat di tempat itu. Sejak saat itu saya jadi nakal setengah mati. Ya. Dan puji Tuhan, tahun 91 saya dipanggil Tuhan melalui firman Tuhan, kekuatan Injil itu luar biasa. Saudara jangan lihat saya sama istri. Ini sama-sama, dia juga sama ini latar belakang penyanyi rock ya. Dan tinggal di rumah seorang. Haleluya. Dan dipanggil Tuhan 91 dan sampai hari ini menjadi pengabdi Tuhan. Dulu pengabdi setan. Haleluya. Anak-anak muda, ya sejak saat itu saya memberitakan Injil dan tak terhitung lagi ya. Kenapa tak terhitung? Karena lupa berapa jiwa yang sudah kami bawa buat Kristus. Dan sampai hari ini saya mengabdikan hidup saya buat Tuhan. Saudara jangan lihat ya kok Pak Mulyadi, enggak. Ini latar belakang hancur, benar-benar hancur. Paling takut sama Pak Polisi karena saya suka bikin salah. Sekarang saya enggak takut. Kenapa? Karena saya tidak bikin salah, Pak. Saya memberitakan Injil dan saya percaya polisi-polisi yang Bapak katakan tadi yang mungkin tidak jadi berkat malah takut sama saya. Karena apa? Saya bilang saya sering menyatakan kebenaran kepada mereka dan melalui kesaksian hidup ini. Saya punya rumah singgah memberi makan anak-anak jalanan, anak-anak pang, dan saya pakai trik khusus untuk memberitakan Injil. Saya katakan saya selalu temukan mereka yang susah, nangis sendiri, mereka yang dalam kesendirian. Saya sudah tahu itu penyebabnya apa, karena broken home. Saya bilang kamu ingin bahagia, ingin maget, kamu ingin bahagia tanpa uang, kamu ingin bahagia tanpa keluarga gampang. Sebut nama Yesus yang sakit. Ya, saya bilang kamu ingin sembuh. Ya, cukup panggil nama Yesus, tidak perlu tinggalkan keyakinanmu. Itu privasimu dengan Tuhan. Ketika kau susah, ketika kau menderita, ini anak-anak jalanan ya, sebut dari hatimu yang paling dalam, Yesus, Yesus. Panggil Yesus, tidak perlu tinggalkan keyakinanmu. Sebab Yesus tidak membawa nama, Yesus tidak membawa agama, Yesus membawa kasih yang terbesar. Puji Tuhan, saya ketemu, dia bilang, Om, bener Om, saya panggil nama itu. Saya bilang, sebut Isa Al-Masih ya. Bilang gitu. Akhirnya Ibu, saya kok tiba-tiba banyak orang datang nemanin saya, menghibur saya. Setiap saya menyebut nama itu yang sakit, saya sembuh. Jadi tidak perlu ajak mereka pindah agama. Cukup katakan di dalam hatimu secara pribadi lepas. Sekarang sudah ikut Yesus, jangan ke gereja saya. Kamu ke sono yang jauh-jauh, saya hubungi teman-teman, terima dia, kasih pekerjaan, dia kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Sebab kalau di tempat saya berbahaya. Puji Tuhan, jadi saya bersyukur sama istri sudah 30 tahun jadi berkat memberitakan kabar kesukaan Tuhan. Jadi ini jadi inspirasi buat yang muda-muda. Ayo, saya punya juga lagu-lagu ya. Saya ingin jadi berkat melalui lagu ini. Saya izin nyanyi dulu ya. Ini lagu ciptaan saya, biar saya yang iringi Pak ya. Puji Tuhan. Nanti bersama istri saya undang semua anak-anak ini, anak-anak ya. Kami senang sekali melayani pemuda-pemudi.
Sasti, Nggak boleh? Rahel boleh. Ayo Sasti sini Rahel sama Sasti, ini anak-anak kami. Iya, sana. Oke. Lagu ini saudaraku sesuai firman Tuhan. Tuhan menyelamatkan keluarga ya. Boleh. DJ Bapak. DJ ya. Boleh lihat di YouTube kami ya, di Maria Mulyadi, juga di Pastor Mulyadi Timotius. Semoga jadi berkat buat kita. Bapak, ku bersyukur atas anugerah-Mu. Ku naikkan pujian bagi-Mu, ya Bapa yang baik. Bapakku bersyukur. Bapakku bersyukur atas anugerah-Mu. Ku naikkan pujian bagi-Mu, ya Bapa yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kau telah selamatkan hidupku, Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kau telah selamatkan keluargaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Oh, Bapa, ku bersyukur. Lagu ini saya ciptakan karena saya berterima kasih atas anugerah-Mu. Amin. Ku naikkan pujian bagi-Mu, ya Bapa yang baik. Sama-sama kita katakan Terima kasih. terima Terima kasih buat anugerah-Mu. kasih Yesus. Amin. Buat anugerah-Mu. Kau telah selamatkan hidup. Kau telah selamatkan hidupku, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kau telah selamatkan, Kau telah pulihkan, Kau telah pulihkan, Kau telah berkati, Kau telah berkati keluargaku. Lagu ini sudah jadi berkat sampai ke Sulawesi dan kerinduan kami sampai ke tanah Papua. Biar lagu ini menjadi berkat bagi banyak orang, jadi inspirasi. Dari tidak punya sekolah, dari orang nakal, pencuri, perampok, bisa jadi berkat. Sudah 30 tahun membawa kabar kesukaan bagi Amin, Tuhan. Yesus amin. memberkati. Shalom. Iya. Sayang CD udah nggak laku ya.
Jadi lagu-lagu kami Polisi, maaf-maafan. berdamai. Ya, puji Tuhan. Baik, dengan penuh sukacita kita akan mempersiapkan persembahan kita. Bapa, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang mengalir di tengah-tengah kami. Kami menerima kesaksian yang luar biasa, baik melalui firman-Mu buat hamba-Mu yang bersama-sama dengan kami dari kepolisian, bahkan Tuhan, setiap apa yang sudah kami naikkan biar menjadi berbau harum di hadapan-Mu. Saatnya tangan-tangan manis akan memberkati pekerjaan-Mu khusus di tempat ini. Kami berdoa buat pergumulan hamba-Mu suami istri. Tuhanlah yang menyertai, memberkati. Setiap tangan-tangan yang memberi tangan yang sama akan menerima berkat lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebab kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, aku diberkati. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat yang melimpah-limpah. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Kita akan menyaksikan pengumuman gereja. Selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Pra-ibadah, setiap hari Minggu, pukul 8.30. Ibadah umum, setiap hari Minggu, pukul 9. Komsel, setiap hari Kamis, pukul 19. Miracle Prayer Night, setiap Jumat, pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemberian, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mesbah keluarga, pujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi: nomor rekening gereja, Bank BCA, 747540824. Atas nama GBT Kingdom Families of God. Bagian ini dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi PS Petrus Tan. Kita akan mengakhiri ibadah kita berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memberkati aku berlimpah. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Segala puji syukur bagi Engkau, Yesus. kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita sebagai imam, sebagai lelaki, Ya Tuhan. sebagai yang berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ya Yesus. Berdirilah Engkau, siap sedialah Engkau. Maka diberkatilah berdirimu, diberkatilah dudukmu, diberkatilah keluarmu, diberkati apa yang Engkau lakukan dengan cinta dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan perjalananmu akan berharga dan beruntung senantiasa. Diberkatilah kesehatanmu dengan seluruh keluargamu. Diberkati apapun yang kau lakukan dan bersama dengan istrimu. Maka istrimu akan menjadi tiang-tiang doa yang dahsyat dan ajaib. Diberkatilah adonannya, diberkatilah kandungannya, diberkati apa yang dikerjakannya. Engkau dibuat tertawa di antara para wanita. Dan dari rahimmu lahirlah anak-anak yang keturunan ilahi, yang gagah perkasa, menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, mengukir sejarah bagi bangsa dan menjadi berkat di dalam bangsa-bangsa. Maka nama Tuhan yang dipermuliakan senantiasa. Maka berkat Bapa surgawi dalam cintanya Yesus Kristus Tuhan kita dan kuasa Roh Kudus menyertai dan mengkali kita mulai ini sampai selama-lamanya
yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin.